Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan pertama untuk mata kuliah analisis numerik. Pertemuan pertama ini merupakan pertemuan pengantar dari mata kuliah analisa numerik. Jadi kalau kita melihat judul mata kuliahnya, analisa numerik ini terdiri dari dua kata, analisa dan numerik. Analisa ini berarti analisis. Kita memanipulasi, kita eh, mengubah, kemudian kita mengalihkan pada operasi-operasi aljabar. Untuk apa? Untuk numerik. Numerik itu adalah angka. Oke. Jadi analisa numerik ini merupakan salah satu bagian mata kuliah yang nanti fungsinya bisa dimanfaatkan dalam pemodelan matematis yang diaplikasikan pada rumus-rumus atau persamaan-persamaan yang ada di teknik, baik itu teknik mesin, elektro, maupun di teknik lain secara umum. Nah, apa materi yang akan kita bahas? Jadi sebenarnya analisa numerik ini bisa dibagi menjadi tiga mata kuliah ya, analisa numerik, kemudian metode stokastik, kemudian metode analisa numerik lanjut. Nah, cuman untuk di teknik pembagiannya paling tidak mahasiswa sudah tahu atau kenal tentang analisa numerik dulu. Jadi di dalam analisa numerik ada beberapa topik yang akan diajarkan. Pertama itu menghitung integral. Nah, menghitung integral ini berbeda dengan seperti menghitung integral menggunakan analitis. Nah, pada penghitungan integral yang digunakan yaitu integral dengan menggunakan metode pendekatan numerik atau angka atau deret-deret angka. Nah, sedangkan yang berikutnya kita mencari akar-akar persamaan nonlinear. Contoh misalkan akar-akar untuk persamaan kuadrat, persamaan pangkat 3, persamaan pangkat 4, persamaan pangkat 5, dan seterusnya. Nah, kenapa kita harus melakukan pencarian akar-akar? Padahal di metode seperti biasa, misalkan metode Cramer maupun metode-metode yang pernah diajarkan, aljabar ya, eliminasi, substitusi, itu kan sudah langsung dicari akar-akarnya. Jadi ada beberapa kasus di dalam persamaan nonlinear yang mana kalau kita cari dengan metode konvensional, itu kita tidak akan memperoleh akar-akar atau persamaannya. Nah, Eh, cara yang paling mudah dalam mencari akar-akar persamaan nonlinear ini itu adalah dengan cara metode numerik. Contoh misalkan kalau x kuadrat plus 1 sama dengan 0, jadi kalau misalkan secara analitik biasa, maka x sama dengan akar min 1. Nah, secara real, akar min 1 itu tidak ada bilangannya akar min 1. Dalam sistem bilangan real itu hanya memiliki angka positif, negatif, 0, kemudian pecahan dan desimal. Sedangkan untuk yang lain, untuk akar min 1, akar min 2 itu tidak ada. Nah, karena tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa, maka kita gunakan katanya dengan. Nah, menentukan persamaan polinomial. Ini yang akan kita bahas nanti. Kemudian mencari nilai diferensial, kemudian mencari nilai integral. Oke. Nah, contoh misalkan kalau kita menghitung integral ya. Integral dari luas sinus cx bagi dengan x dx, di mana batas bawahnya minus 10, batas atasnya 10. Oke, kalau misalkan kita hitung dengan menggunakan metode konvensional, langsung dari minus 10 ke 10 kita hitung, pasti nilainya itu tidak akan sesuai. Ya. Kenapa tidak akan sesuai? Karena di sini kita lihat, ini ada puncak, ada lembah. Dan kalau puncak dan lembah kita jumlahkan secara integral, hasilnya pasti saling meniadakan. Oke, dah. Tidak terjadi interferensi. Ya. Kalau ini pasti positif. Tapi kalau ini negatif, ini kekurangan gitu. Ini kemungkinan ini hasilnya mendekati dan tidak akan bisa mencari luas yang sebenarnya di bawah kurva. Nah, dengan pendekatan analisa numerik kita bisa mencari menghitung luas wilayah di kurva. Oke, kemudian mencari akar-akar persamaan. Contoh misalkan ada persamaan y sama dengan x kuadrat plus e pangkat x. X kuadrat ini sebenarnya apa sih? Atau persamaan ini sebenarnya apa? Ini adalah persamaan nonlinear. Artinya garisnya tidak lurus seperti ini. Dia garisnya melengkung. Nah, garisnya melengkung.
Karena garisnya melengkung, gitu, karena ini merupakan garisnya melengkung, maka ini bisa dapat dicari bahwa nilai itu adalah x kuadrat, maaf, nilai ini merupakan akar-akar persamaan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah masalah estimasi. Apa yang dimaksud dengan masalah estimasi? Estimasi itu adalah pendekatan. Eh, Kalau yang pertama mencari akar-akar itu dengan pendekatan numerik, angka-angka, deret-deret. Kalau ini kita mencari yang itu dengan pendekatan kecenderungan dari titik-titik yang dihasilkan. Jadi kalau misalkan ini banyak titik ya, kalau kita lihat semakin jauh, semakin jauh, titiknya itu pasti akan seperti garis ini, melengkung. Nah, ini masalah estimasi. Jadi kita menentukan garis ini berdasarkan perkiraan nilai rata-rata. Nilai yang sini rata-ratanya berapa, ketemu di sini. Rata-ratanya berapa, ketemu. Maka kita akan menemukan garis seperti ini. Semua ada di jadi kalau kita memplot grafik, kita menggunakan ini. Jadi kalau kita lihat dari ilustrasi tadi, metode numerik ini merupakan teknik di mana masalah matematika diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan operasi aritmatika sederhana. Nah, operasi aritmatika sederhana itu seperti apa sih? Penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Itu aritmatika sederhana. Nah, sedangkan analisis numerik itu merupakan bagian dari metode numerik. Ya. Analisis terhadap beberapa metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sehingga diperoleh metode yang lebih baik. Itu bedanya. Kalau metode numerik itu kita apa namanya, kita menggunakan beberapa metode ya, salah. Tapi kalau analisis numerik kita membandingkan beberapa metode mana sih yang sebenarnya lebih baik. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan ada antara solusi analitik dan numerik, penyelesaian masalah secara analitik ini memberikan hasil eksak pasti kalau analitik. Tapi kalau numerik menggunakan memberikan hasil pendekatan. Kadang kalau dengan pendekatan itu bisa berbeda hasilnya antara analitik dan numerik, tapi mendekati. Nah, kadang beberapa masalah tidak bisa diselesaikan dengan analitik, maka kita gunakan metode. Contoh misalkan x kuadrat plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan akar min 1. Ini ada ya, jangan ribet. Maka kita selesaikan dengan menggunakan metode numerik. Nah, kenapa sih meskipun metode numerik itu merupakan pendekatan ya, kenapa sih selalu dipakai? Karena hampir semua teknologi perangkat gadget yang sekarang itu menggunakan teknologi numerik. Contoh, rotasi pada foto itu menggunakan metode numerik. Ya, kemudian perubahan warna itu menggunakan metode numerik semua. Jadi perangkat-perangkat yang kita bisa rasakan sekarang, teknologi sekarang itu basisnya itu ada teknologi numerik dan analisis. Oke, contoh misalkan seorang penerjun dengan massa 68,1 gram meloncat dari seorang penerjun dengan massa 68.100 gram meloncat dari sebuah pesawat terbang. Hitung kecepatannya setelah 2, 4, 6, 8, 10 detik kemudian. Kita diketahui koefisien gesekan udara sebesar 12.500 gram per detik dan percepatan gravitasinya 980 cm per detik. Jadi kalau kita menggunakan model matematika, kita aplikasikan hukum Newton. Ini ada orang penerjun ya, loncat. Nah, ketika dia loncat, maka dia akan memiliki gaya gravitasi ke bawah. Nah, karena ini ada di udara, maka udara akan memberikan gaya sebagai reaksinya, gesekan udara. Yang mana kalau dia meloncat, F sama dengan F kali A, yang A sama dengan dV per dt. Nah, ini untuk yang ini, hukum Newtonnya. Oh, maaf, untuk pergerakannya. Ini pergerakan total. Nah, pergerakan total ini sama dengan apa? Sama dengan gaya gravitasi, sama dengan gaya gesekan udara. Nah, kita lihat arahnya itu gaya gesekan udara kan berlawanan, berarti dia arahnya negatif. Nah, oleh karena itu, gaya gravitasi ini besarnya kan massa kalikan kecepatan gravitasi.
Kayak gesekan udara, itu adalah konstanta gesekan dikalikan kecepatannya. Tandanya negatif karena arahnya berbeda. Oke, kita aplikasikan ini hukum Newton, masukkan ke sini. Ini yang ini dimasukkan ke sini, jadinya ada. Kemudian ini dimasukkan ke sini, jadinya ada. Oke, maka kita dapat memperoleh percepatannya, yaitu sama dengan G min C per M kalikan dengan V, gitu ya. Nah, kalau solusi analitik kita integralkan. Integralkan hasilnya 1640,5. Integralkan gitu. Solusi analitik. Nah, kalau misalkan menggunakan numerik, kita menggunakan pendekatan. Jadi dV per dt ini sama dengan delta V per delta T sebenarnya. Maka kita lakukan analisa numerik, hasilnya itu adalah 1900. Beda ya, tapi mendekati nilai. Nah, kalau di dalam komputer, kalau kita dalam komputer yang dipakai itu adalah metode-metode numerik. Komputer tidak bisa menghitung otomatis seperti ini. Yang komputer bisa lakukan adalah menghitung. Oke, perbandingan analitik dan numerik. Jadi kalau kita bandingkan antara analitik dan numerik, sepertinya, nah gitu. Jadi ini ada selisihnya. Selisihnya ada besar kesalahan yang dapat ditolerir berapa sih sebenarnya berapa persen. Jadi dalam setiap metode analitik ada besar kesalahan yang dapat dianalisis. Angka signifikan. Baik. Untuk tingkat kesalahan kita gunakan angka penting atau angka signifikan. Oh misalkan 0,000 ini berapa angka penting? Kalau seperti ini, semua angka di belakang koma, 0, itu adalah angka penting. Ada berapa angka pentingnya? 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 angka penting. Wajib diikutkan. Nah, kalau ini 4,53 ini memiliki 3 angka penting. Atau kalau dengan pembulatan memiliki 2 angka penting. 1, 2. Dan kalau ini 1, 2, 3, 4. Ini memiliki 4 angka penting gitu. Nah, kenapa? Karena nolnya ditulis, maka nolnya itu mempunyai pengaruh. Kalau ini memiliki seperti itu. Nah, kalau definisi untuk error, kesalahannya sebenarnya apa sih? Jadi kalau di dalam metode numerik, kalau misalkan kita menggunakan eksak ya, pasti, harga sebenarnya merupakan harga pendekatan ditambah toleransi atau kesalahan yang dapat ditolerir. Oke, jadi kesalahan sama dengan harga sebenarnya dikurangi atau eh, kesalahan relatif dalam persen kan kesalahannya. Jadi ini kesalahan ini harga sebenarnya dikurangi aproksimasi. Nah, kalau persentasenya maka nilai kesalahan ET bagi nilai sebenarnya kali 100%, berapa persen kesalahannya. Oke, kesalahan pembulatan round of error. Kesalahan yang terjadi karena komputer hanya dapat menyatakan besaran-besaran dalam sejumlah digit terbatas. Kalau pembulatan dalam menggunakan komputer, mungkin pernah melihat ya, kalkulator yang hanya mungkin 9 digit, 10 digit itu banyak, nah riskan terhadap kesalahan pembulatan. Lalu kesalahan pemotongan. Kesalahan yang terjadi dari kenyataan bahwa metode numerik berlakukan suatu pengoperasian dan besaran-besaran matematik. Contoh pengaruh kesalahan pada pembuatan pada kasus terjun palu. Kan ini waktunya sekian, kecepatan angka sedikit. Nah, yang harus kita lakukan adalah kalau seperti ini, maka kita gunakan ini saja nih, 3 angka penting. Dan menggunakan yang 4 atau 6. Itu untuk tingkat jadi kalau seperti ini ya, kalau misalkan perhitungannya salah, maka kita bisa mencari dari kesalahannya. Baik, saya rasa demikian untuk analisa numerik sebagai pengantar. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang matrik dan Skylab. Lalu kita masuk ke topik-topik di dalam
Baik, saya rasa saya akan sampai di sini ya. Terima kasih ya. Semoga